Selamat datang di Ngobrak Reksi. Ya, Ngobrol bareng anak kampus. Oke ya. Jadi ini nanti kita akan buat ya serial podcast lah ya terkait dunia-dunia kampus, mahasiswa maupun dosen gitu ya, atau juga nanti mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat sendiri yang akan berbincang di podcast ini. Oke, selamat pagi Reksi, apa kabar? selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Pak. Di mana nih, Pak? Lagi di mana nih posisi sekarang, Reksi? Di rumah sih, Pak. Di Tanjung Selor, kebetulan lagi di kampung. Oh gitu. Ini di Iya. rumah sedang sedang PKL ya berarti ya? Iya, sejenis itu lah, Pak. Yang kedua kali. Yang kedua kali. Sebelumnya Iya. sudah ada PKL atau? Sebenarnya di sini tuh, Pak, bukan program PKL sih, magang. Karena di perusahaannya itu miskom di awal. Ternyata saya ngajukannya PKL. Ternyata pas di sini mereka masukkan di program magang. Jadi ada satu departemen, satu job desk sendiri yang saya pegang selama di sini. Kebetulan posisi itu kosong juga. Jadi saya ngisi. Selain kerja juga jadinya, Pak. Durasinya berapa lama? Selama di sana? Ya, pembicaraan terakhir sih itu selama 3 bulan lebih, Pak. Selama 3 bulan lebih. Iya, cuma terakhir info karena ada yang saya gantikan itu mau lakukan pengambilan cuti lagi. Kemungkinan sampai bulan 5 jadinya, jadi 5 bulanan. Oh, 5 bulanan ya? Lama iya, juga lihatin. Ya? Terkait, berarti bisa ambil data skripsi ya, sekalian ya? Iya, Pak, rencananya seperti itu. Ya, akan bisa ngambil data skripsi mengenai pengolahan kan, di CPP ya, departemennya. Iya. Oke ya, selamat datang di korban pertama nih, edisi Ngobrak. Ya. Oke, Reksi. Ini terkait ini ya, kita akan berbicara terkait seputar mungkin masalah organisasi ya. Karena kan Reksi ini mungkin kawan-kawan belum tahu, jadi Reksi ini adalah sebelumnya itu adalah ketua HMTP ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Unmul, periodenya 2021 ya. Periode 2021. Kebetulan sudah habis masa baktinya, dan sekarang beliau sudah bebas untuk bisa berkreasi lagi di luar gitu ya, di luar daripada HMTP. Oke, Reksi ini mungkin saya akan lebih banyak berbincang terkait pengalaman Reksi menghandle ya terkait himpunan mahasiswa teknik pertambangan. Kita tahu ya sekitar beberapa tahun yang lalu ada masa awal pandemi gitu ya. Ada masa awal pandemi kita mengalami kesulitan ya. Jadi baik dari sisi ekonomi, edukasi gitu ya, maupun organisasi nih yang dijalankan oleh mahasiswa. Ya. Nah, saat itu Reksi bagaimana nih pada saat menjalankan organisasi itu? Apakah Reksi menjabat itu pada saat masa pandemi itu sudah berlangsung atau sebelum berlangsung? Ya, jadi sedikit cerita terkait saya menjabat itu ketika di tengah pandemi posisinya, yaitu di awal Januari hingga akhir Desember tadi. Jadi tengah pandemi sih Pak sebenarnya posisinya. Ini pasti akan mengalami kesulitan ya. Jadi kalau kita biasanya dalam berorganisasi itu pasti ada komunikasi dengan teman-teman gitu ya, selalu berkoordinasi dan kita selalu bertemu. Nah, pada saat pandemi itu sistem yang diterapkan oleh Reksi ya di bawah kepemimpinan Reksi itu seperti apa Reksi? Ya, jadi memang kalau kita katakan sulit ya Pak, luar biasa tantangannya selama pandemi, karena kita mengacu biasa tuh di roda organisasi apalagi di HMTP kita tuh selalu mengacu dengan apa yang ada sebelumnya, Kita ada namanya steering committee dan sebagainya untuk menjalankan kegiatan dijadikan acuan. Namun ketika posisinya online, referensinya terbatas. Jadi mau tidak mau kita harus berkreasi, mau tidak mau kita harus berinovasi, gimana nih kegiatan tetap jalan, value-nya tetap dapat, tapi dengan kondisi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Jadi itu Pak tantangannya. Kemudian lagi susahnya itu, ya betul, salah satunya di komunikasi antara kader di himpunan sendiri. Gimana
kondisinya kita yang sebelumnya bisa via tatap muka gitu, nggak perlu ada media online seperti ini, itu lebih enak komunikasinya. Namun ketika online ada yang posisinya di Samarinda, ada yang di Medan, ada yang di Jawa dan sebagainya. Wah, jadi luar biasa susahnya. Jadi agak kesulitan ya dari segi apa ya namanya komunikasi ya terkait, harusnya memang idealnya organisasi itu kan kita harus ada bertemu ya secara langsung dengan kawan-kawan kita sebagai pengurus gitu. Nah, saat itu Reksi menangani organisasi, ada perubahan struktur organisasi atau tidak? Alhamdulillah ada, Pak. Kemarin kita coba lebih memperbanyak ini bagian atau departemen. Dari bidang itu sebelumnya cuma bidang, kita tambahi di bagian bawahnya itu ada departemen dan sekretaris bidang. Jadi job desk yang dikerjakan oleh teman-teman itu jadi lebih spesifik. Jadi saya dengan harapannya saya kemarin itu yang saya junjung adalah profesionalitas. Jadi mereka menguasai apa yang mereka kerjakan. Jadi itu adalah kemarin saya lakukan penambahan departemen di bawah bidang. Itu, Pak. Ininya apa namanya? Kalau boleh tahu ya, departemennya apa aja yang di HMTP pada saat Reksi memimpin? Kemarin selama saya memimpin itu total departemen ada 11, dibawahi oleh 5 bidang. Di bidang BKO sendiri itu ada 2, bidang kepemimpinan dan organisasi. Itu ada 2, pertama keorganisasian, kedua itu kaderisasi. Dan ada juga sekretaris bidangnya. Kemudian ada di bidang bakat dan minat. Kemarin salah satu outputnya yang kita lihat saat acara FIT itu ada kesenian, itu dari departemen kesenian. Kemudian ada departemen olahraga, kemudian ada departemen kewirausahaan. Kemudian lagi di BKRT, bidang kajian riset dan teknologi, di situ ada sejarah, ada advokasi dan inovasi teknologi, itu di BKRT. Kemudian lagi ada di BPSDM, pengembangan sumber daya masyarakat. Nah, di bidang pengembangan sumber daya masyarakat ada 2, Pak. Kemarin itu ada keilmuan umum dan keprofesian. Satu yang membidangi terkait keprofesian kita sebagai anak tambang. Kemudian lagi ada yang secara umum. Itu kayak semacam peningkatan kapasitas secara umum lah, nggak mesti keprofesian. Kemudian lagi itu ada dari BKH, bidang kesekretariatan dan hubungan masyarakat. Nah, kemarin itu ada 2 juga, di situ ada kesekretariatan, kemudian ada hubungan eksternal, selain itulah hubungan eksternal dari departemen hubungan eksternal semacam itu. Pasti ada kan di era setiap kepemimpinan organisasi ya, terutama HMTP, pasti ada program-program kerja nih yang akan dilakukan gitu ya pada saat Reksi memimpin organisasi HMTP. Nah, program-program kerja apa nih yang sudah dilakukan oleh Reksi dalam tahun 2021? Di tahun 2021 selama kepengurusan bersama teman-teman kemarin itu kita bisa ngejalankan ada namanya pekan ilmiah, kemarin itu ada MSW, Planning Student Week. Nah, alhamdulillah juga kemarin berjalan secara dengan level nasional kemarin. Ada beberapa luar dari regional Kalimantan mengikuti. Ada juga kemarin itu beberapa semacam kunjungan lembaga lah, Pak, kunjungan antar organisasi di lingkup pertambangan. Kita ada kemarin dengan teman-teman dari himpunan mahasiswa di Jakarta, himpunan tambang juga, dan juga dari Muhammadiyah Mataram kemarin, ada juga dari Unlam, dan ada juga dari mana kemarin terakhir itu seingat saya dari Tanjung Pura, kalau tidak salah ingat. Itu di bawah Permata ya kegiatan itu? Nah, untuk itu inisiasi dari kita sih, Pak. Oh, inisiasi dari kalian. Itu pertemuan di mana? Di Jakarta ya? Untuk medianya kemarin online semua, Pak. Oh, medianya online semua ya. Saya kira ada kunjungan terkait mungkin membuka komunikasi dengan himpunan yang lain gitu ya, di universitas yang lain langsung datang gitu, kunjungan langsung ke lokasi. Saya tahu ternyata memang selama masa pandemi ya tetap dilakukan dengan menggunakan Zoom ya.
Nah, Iya, Pak. terus yang berikutnya apa lagi? Program kerjanya tadi MSW ya, terus yang berikutnya ada kunjungan ya, terus yang berikutnya ada program yang lain. Ya, kita dari tiap departemen tuh ada masing-masing, Pak. Kemarin yang salah satu yang saya paling pantau dengan teman-teman itu di kewirausahaan. Karena harapannya ya di sana media kreatif mereka mau jualan apa, kita modalin, terus ada beberapa dari teman-teman bidang juga itu ngebantuin buat jadi cari penyedia barangnya, penyalurannya seperti apa dan sebagainya. Itu ada. Kemudian lagi di kesenian juga alhamdulillah ada. Kemarin digunakan videonya itu karena kita nggak bisa nampilkan kesenian daerah secara offline, mau kita nyediakan secara online. Dari teman-teman kesenian kemarin menyediakan video berupa tarian daerah dan ditampilkan di MSW, dan alhamdulillah kemarin sambutannya bagus. Oh, nah terkait tadi ini kewirausahaan nih, saya juga baru dengar nih ya, yang terkait kewirausahaan itu market yang dipasarkan apa itu untuk kewirausahaan? Iya, kebanyakan merchandise seputar sih Pak, di tambang kayak lambang-lambang, ya semacam itu. Jadi saya baru dengar ya terkait HMTP menangani terkait kewirausahaan. Berarti HMTP bisa mampu berdiri sendiri nih dari segi pendanaan ya, bukan hanya dari pendanaan dari kampus, tapi juga bisa mampu berdiri sendiri nih berarti untuk menjalankan roda organisasinya. Nah, terkait begini, himpunan ini kan memiliki beberapa departemen gitu ya. Yang saya mau sorot ini juga terkait masalah departemen riset ya, kalau nggak salah ya. Tadi ada Reksi sampaikan. Ya, itu bagaimana mengenai departemen tersebut? Nah, kemarin itu memang ada mau bikin semacam penelitian Pak dari teman-teman di Departemen Inovasi itu, mau buat penelitian terkait metanol. Namun kita kaji kembali ini mampu nggak kayak gini dan pernah dilakukan nggak, referensinya ada nggak. Nah jadi kemarin itu sempat dibahas selama beberapa bulan dibahas, ternyata kita kayaknya nggak mampu. Kita fokus ke yang kita mampu dan outputnya jelas ada untuk beberapa bulan ke depan. Dan jadi kita alihkan itu ke ini Pak, semacam video ada di platform YouTube-nya MTP juga ada. Itu video terkait pengenalan tambang lah secara umum dan apa itu pertambangan, apa aja aktivitas dan sebagainya. Oh, jadi video itu animasi ya? Iya Pak, betul. Oh gitu. Kemarin pada saat Reksi memimpin, mungkin dari pengurus ya atau dari mahasiswa ada yang melakukan riset nggak? Maksudnya membuat paper ya, persiapan untuk student paper contest gitu. Ada melakukan hal tersebut atau tidak? Nah, untuk prepare kita kemarin itu ada sih Pak, ada beberapa memang yang buat seperti itu. Contohnya kemarin itu dari saya 19 ya. Kemarin itu ada yang mengeluarkan semacam, saya lupa apa namanya, semacam press release gitu Pak. Jadi kajian terkait kondisi kampus dan sebagainya. Terus ada juga pendapat-pendapat. Nah itu mereka menyediakan dan mereka juga ada output terkait itu, dan terkait untuk kayak kegiatan karya tulis ilmiah semacam itu ada juga yang mengikuti. Namun kemarin itu kita masih di sebatas pendanaan untuk media pembelajaran atau pelatihan gitu. Kemarin kita coba nyarikan medianya, cuma karena pada kepepet ya Pak, kondisinya main plan kemarin. Jadi agak keteteran. Jadi kita jatuh ke pembiayaan untuk anak-anak tambang mau ngikut kegiatan seperti itu. Jadi support ini ya, serba terbatas berarti ya. Terkait begini, ini Reksi kan secara pribadi memimpin suatu organisasi di mana banyak nih anggota-anggota pengurusnya, termasuk anggota-anggota dari mahasiswa tambang khususnya. Reksi ini mengatur nih, ini kan biasanya yang sering menjadi kendala gitu ya, teman-teman yang mengurus gitu ya, mengatur antara waktu kuliah Reksi ya dengan organisasi. Nah itu tips dan triknya tuh atau pengalaman Reksi lah seperti apa? Ya, kalau dari saya sih Pak, kalau untuk manajemen waktu ya,
lebih ke list sih Pak sebenarnya. Jadi apa-apa tuh kalau saya nyimpan satu aplikasi buat schedule jadwal. Jadi kalau misalnya ada janjian beberapa hari ke depan, saya sudah buat schedule-nya tuh. Oh hari ini mau ada kegiatan ini, bikin juga reminder malamnya. Jadi prepare untuk besok. Gitu terus. Kadang juga korban sampai sehari cuma tidur 3 jam, 2 jam. Karena pulang kuliah langsung lanjut organisasi, pulang PK langsung lanjut organisasi. Nah, gitu aja Pak. Sakit memang tapi ada didapat lah, alhamdulillah. Ya, jadi apa istilahnya manajemen waktu ya, yang paling penting ya. Nah ini juga sebenarnya kan apa ya, teman-teman mungkin bisa melihat podcast ini terutama di HMTP itu bagaimana nih menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi maupun pengurus itu mengatur antara kuliah gitu ya, kuliah dengan organisasi itu memang harus diefektifkan gitu ya. Jadi benar-benar harus dijadwalkan. Apalagi kita di kampus teknik gitu ya, ada praktikum gitu ya, terus ada perkuliahan yang harus diikuti. Nah, mengatur lagi mengenai organisasi. Nah, terkait ini apa namanya, sempat enggak Reksi itu sampai mengalami apa ya, kebosanan gitu ya, menghandle organisasi, kegiatan lain di kampus gitu pada saat menjalankan ini HMTP? Iya, kalau bilang pernah ngebosan, bukan bosan Pak, stres paling pernah ya Pak, awal-awal itu. Ternyata, ada yang nggak saya sadari nih, ada apa, kalau bayangan di awal, bakal ini lancar. Ternyata nggak kayak gitu. Banyak tabrakannya, entah itu antar kadernya atau dari luar NTP-nya. Kita mau bertabrakan terus tuh kayak gitu. Awal-awal kok segininya. Ternyata alhamdulillah juga teman juga supportnya bagus. Luar biasa kemarin itu dibantuin terus. Terus kalau stres diajakin jalan, jadi alhamdulillah aman setahun. Masih sempat ini nggak menyenangi diri sendiri, maksudnya mungkin me time ya, kata anak sekarang itu namanya me time gitu. Jadi untuk Reksi sendiri masih sempat nggak? Alhamdulillah sempat Pak, apalagi pas libur panjang kemarin antara genap ke ganjil itu beberapa bulan tuh. Wah, jadi beberapa minggu me time lah istilahnya. Ya. Ini Reksi apa namanya, kan di awal-awal pasti kaget ya, mungkin belum terbiasa antara mengatur waktu gitu ya, antara perkuliahan dengan organisasi maupun praktikum. Reksi pada saat itu yang pertama kali yang dihadapin itu apa? Sehingga mengalami agak kesulitan dalam menjalankan semuanya. Spesifiknya. Lebih nggak expect terhadap karena banyak karakter orang Pak. Contohnya, yang saya lambat sadari itu minat Pak. Kalau ketika saya minat sekali dengan sesuatu, ekspektasi saya orang juga bisa begitu dengan saya tawarkan A, B, C, D. Ternyata enggak. Kembali lagi ke maunya orang itu seperti apa. Nah, itu yang saya nggak expect. Jadi yang buat stres kayak gitu, ternyata ngarahin si A, si B, si C ini susah sekali. Karena saya koreksi apa-apa nih masalahnya apa sih sebenarnya, lebih ke minatnya. Jadi itu yang mesti jangan fokus ke satu yang nggak mau, tapi fokus ke satu yang mau. Seperti itu Pak. Jadi seperti itu loh. Jadi emosi dimainkan ini ya? Iya betul, sangat luar biasa. Jadi ada perubahan ini ya, berarti Reksi secara tidak langsung itu belajar untuk menyikapi sesuatu gitu ya. Nah, ini perubahan dari yang Reksi seperti apa nih, yang awalnya sehingga pada saat masa kepemimpinan HMTP Reksi menangani, terus pascanya seperti apa nih? Apakah ada perubahan dari Reksi sendiri? Banyak Pak. Lebih ke karakter dan toleransi saya lah terhadap suatu kondisi. Misalnya kayak minat, ada yang malas, terus ada yang memang minatnya bukan di situ, terus ada lagi yang memang orangnya meledak-ledak, terus ada lagi orangnya yang memang suka nyeletuk. Dulu apa sih gini-gini? Ternyata sekarang memang ada orang yang seperti itu. Ya udah, cara nangannya seperti ini. Kalau nggak bisa ditanganin, ditinggalin. Tapi kalau nggak bisa ditinggalin, ya cari solusi lain seperti itu. Jadi lebih bisa emosi lebih diatur. Iya.
Jadi belajar untuk menjadi lebih bijak berarti ya. Bisa mungkin seperti itu Pak. Tinggi tapi itu Pak. Terus ini Reksi apa yang ini juga terkait ini kan banyak nih ya pengurus-pengurus di bawah Reksi gitu. Pasti ada namanya konflik gitu. Ya. Pasti ada konflik antar ini nih, antar pengurus nih. Nah, Reksi menanganinya seperti apa itu? Kalau sudah konflik-konflik seperti ini? Kalau saya sih Pak lihat lagi biasa dari konfliknya. Tapi kalau misalnya kayak selisih pendapat, biasa saya datangin orangnya. Maunya gimana? Kasih ketemu orangnya dulu. Masa mau bersikeras kayak gini, kan lah Pak, kasih pemahaman kayak gitu. Kita beda pendapat tuh biasa lah. Tapi yang penting jangan ekstrim sampai nyakitin orang ya. Biasa lah kayak gitu. Jadi kalau saya sih Pak udah pernah sih Pak beberapa kali. Jadi agak repot juga ya. Iya. Agak cukup repot juga nih menangani teman-teman dengan yang mungkin punya karakter yang berbeda nih satu sama lain. Iya. Ya. Untuk ininya ketua himpunan yang sekarang namanya siapa? Itu trio Pak untuk yang periode baru ini. Trio ya. Oke, nanti mungkin di kesempatan berikutnya saya bisa tuh juga wawancara terkait ketua himpunan yang sekarang nih. Boleh tuh Pak. Apalagi bulan-bulan awal nih Pak. Gas tuh Pak. Stres. Iya, saat bulan-bulan awal mungkin saya bisa bisa tanya jawab nih terkait mungkin program kerja yang mungkin ketua himpunan baru yang akan melaksanakan program kerjanya. Terus yang berikutnya ini Reksi juga terkait mungkin ada momen-momen atau pengalaman Reksi yang menyenangkan lah. Ya, ada pengalaman seperti saya contohnya sudah hampir 10 tahun saya Reksi di sini 2012 2022 ya. Saya menangani mahasiswa tambang ya khususnya misalnya ada event pertandingan dan sebagainya gitu ya. Saya ada mengalami fase-fase di mana ada hal-hal yang sangat menyenangkan sekali tuh dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, Reksi bagaimana nih selama 1 tahun kepemimpinan ada nggak hal-hal yang menyenangkan lalu ada memori yang diingat oleh Reksi gitu yang mungkin sebagai suatu saat nanti Reksi dibuat masih teringat di kepala. Iya, momen menyenangkan tuh saya banyak alhamdulillah. Terutama ketika apa yang saya coba kerjakan tuh dan dengan tujuannya itu sinkron, dapat kayak gitu. Saya mau ciptakan misalnya perubahan A dan tercapai perubahan A dan respon yang dapat perubahan tuh sesuai dengan yang saya expect atau bahkan lebih. Ketika pun kurang, saya masih kayak senang ya gitu Pak. Setidaknya ada perubahan yang lebih baik lah menurut saya seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu baik sih Pak. Kemudian lagi teman-teman yang bisa diajak kerjasama buat ngejar kita ngebahas sesuatu, kemudian itu benar-benar dikerjakan bersama, itu juga menyenangkan tuh Pak. Kayak gitu. Contoh spesifiknya bagaimana? Apa nih yang kan ada program kerja, terus ada organisasi yang dia berjalan dengan lancar gitu. Ada nggak contoh-contohnya? Ada sih Pak. Saya tuh selalu pengen ada ruangan satu buat fokus kerja kayak gitu. Kemarin kita inilah baikin sekre kemarin. Contoh kecilnya kita bikin sekre, bikinkan meja kecil dan sebagainya. Terus kita baiki ruangan rame-rame sama teman-teman, bikinkan perpus mini. Itu yang contoh kecilnya. Kemudian lagi itu ada MSW kemarin lah. Salah satu yang saya di luar expect saya. Respon dari luar juga bagus sekali kemarin. Nah itu kayak gitu buat saya senang lah, karena di luar ekspektasi bahkan lebih tinggi dari ekspektasi. Jadinya responnya bagus sekali. Itu memori yang menyenangkan. Memori yang menyenangkan saat memimpin ya organisasi ya. Iya. Terkait ini, apalagi saya lihat di HMTP juga kan awalnya sistemnya itu dia untuk
penanganannya itu ya, bukan penanganan sih, istilahnya menjalankan organisasi itu dia masih awal-awal sebelum pandemi kan lebih banyak konvensional gitu. Nah sekarang sudah masuk masa pandemi gitu ya, semua beralih ke digital gitu. Ya, semua beralih ke digital. Nah, HMTP bagaimana pada saat itu mengalami proses ke era digital ini? Saya lihat di HMTP kan sudah ada YouTube sendiri gitu ya, ada YouTube sendiri, ada media sosial sendiri gitu. Ya, jadi untuk KMTP sendiri kita itu posisinya di tengah pandemi. Jadi beberapa di kepengurusan sebelumnya itu beberapa bulan sempat kita jalani nih Pak, dengan media Zoom, kita diskusi dan sebagainya. Itu kita sudah, nah, kemudian lagi kita coba upgrade media Zoom ini, kita bisa manfaatkan seberapa jauh sih. Nah ternyata kita bisa berhubungan dengan himpunan yang serumpun di luar dari Kalimantan dengan media Zoom. Kemudian lagi kita bisa mengadakan lomba yang tingkat nasional benar-benar dari luar regional Kalimantan pesertanya dengan media Zoom. Jadi dari tengah kondisi yang seperti sekarang, nggak seperti yang sebelumnya, itu memang dituntut kreatif dan alhamdulillah tercapai Pak. Tercapai ya? Dengan media yang seperti sekarang. Ya, yes. Tercapai. Saya lihat di apa namanya, saya subscribe juga ya di YouTube-nya HMTP. Saya lihat di situ sudah ada video-video animasi, lalu ada podcast, termasuk di situ Reksi ada juga tuh di interview sama anak-anak mahasiswa ya terkait apa namanya Reksi sendiri. Nah ini juga apa namanya, kira-kira harapan Reksi nih ya untuk HMTP, apa nih harapannya ke depan untuk HMTP? Disampaikan aja Reksi. Ya, harapan saya ke HMTP untuk kedepannya lebih ke apa yang mereka kerjakan itu di HMTP Pak, itu outputnya kembali ke mereka. Entah itu relasi yang mempermudah mereka PKL, kerja, atau sebagainya, itu ada mereka dapat. Terus lagi kalau misalnya apa yang mereka kerjakan itu semua menikmati, kayak gitu. Semua yang di HMTP menikmati, bahkan ada kalau bisa ada terus kegiatan sosial. Jadi bukan kita di HMTP itu bukan cuma menang nama, tapi di luar pun kita terasa kalau kita tuh ada. Jadi hal-hal kayak gitu sih saya pengen HMTP kedepannya terus ada kayak gitu. Hal seperti itu. Kalau benefitnya, keuntungan nih, mengikuti suatu organisasi di lingkungan kampus, contoh misalnya bergabung nih benefitnya di apa? Bergabung di himpunan mahasiswa teknik pertambangan. Kira-kira benefitnya apa tuh? Keuntungannya apa? Banyak. Sebenarnya kalau ini juga himbauan buat teman-teman yang mungkin nonton ini ya, anak-anak mahasiswa baru. Jadi bergabung di organisasi, terutama kita yang seprofesi di mahasiswa tambang itu banyak. Selama kita benar-benar nyari, sama kayak belajar sebenarnya. Kalau kita cuma turun kelas status mahasiswa ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau benar-benar kita belajar, benar-benar nuntut diri buat kerjain apa yang sudah dibebankan ke kita, itu pasti ada outputnya. Kalau di saya itu ngebagi benefit Pak, jadi ada beberapa. Contohnya kalau benefit saya bagi jadi beberapa kelompok, itu ada benefit berupa relasi yang sebutkan sebelumnya, ada berupa materi, ada yang berupa ilmu, terus ada yang bermacam-macam seperti itu loh. Benefit itu banyak bentuknya, nggak serta-merta cuma materi. Saya pun mudah seperti sekarang itu dari organisasi. Ngapa-ngapain bisa alhamdulillah seperti sebelum-sebelumnya, mau kemana itu enak dari organisasi. Sebelumnya mungkin saya cuma rebahan karena saya dituntut sebagai kahim selama berorganisasi. Mana mau saya harus ngerjain, dan alhamdulillah ada outputnya. Outputnya ini saya ada, banyak bentuknya. Seperti itu Pak. Kira-kira gini, ini juga mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang tingkat pertama ya, apa namanya, persiapan ini bergabung untuk masuk nih ke organisasi HMTP ya, khususnya mahasiswa teknik pertambangan umum. Kira-kira apa sih skill yang harus dipersiapkan Reksi? Nah, untuk masuk di HMTP kita nggak nuntut skill, Pak. Lebih ke kemauan. Soal di organisasi kan output
itu dibentuk untuk pengembangan diri orang di dalamnya. Jadi kalian adik-adik yang mau masuk ke HMTP, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kalian mau belajar, ini medianya, HMTP itu medianya, silakan kalian mengembangkan diri sebebas-bebasnya di HMTP, selama itu nggak melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan di HMTP. Seperti itu Pak, nggak ada skill yang dituntut sih untuk ada di HMTP, tapi cukup kemauan aja. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama ya. Betul Pak, itu utama. Karena sulit sekali kalau misalnya kita menjalankan suatu organisasi tidak punya kemampuan untuk bekerja sama, ya hancur jadinya. Semua program kerja jadi hancur, nggak akan bisa jalan gitu. Nah ini terkait ini ya, Reksi ya, sedikit mungkin kita keluar di luar pembicaraan mengenai organisasi. Ini global issue nih ya, terkait tambang nih. Ya terkait tambang yang sekarang ini di mana harga batu bara itu kan sempat naik ya kemarin ya, kita sampai $200 ya kalau nggak salah per ton gitu. Nah di situ ada efeknya ya, ada efeknya di mana di situ ada peningkatan jumlah aktivitas tambang ya, khususnya mungkin yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini dari perspektifnya Reksi bagaimana ini? Dari saya sih Pak, sejujurnya kalau dari profesian sebenarnya menguntungkan ya. Kalau untuk kami yang anak-anak tambang, karena peluang kerja banyak, terus anak-anak organisasi perusahaan yang bisa dikirimi proposal untuk ngebantu kita di organisasi jadi lebih banyak, seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau perusahaan yang nggak berjalan sesuai dengan peraturan, kami juga dari saya menentang sih Pak. Karena yang rugi kita juga nanti pada akhirnya. Walaupun banyak uangnya, tapi uang nanti habis, yang tersisa nggak ada, rusak semua. Nah kalau dari saya setuju, kalau tambang itu makin banyak selama mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah yang baik seperti itu. Kalau saya sih setuju Pak dengan tambang yang makin banyak selama berjalannya baik, karena kami di anak-anak tambang merasakan manfaatnya juga jadinya Pak. Apalagi di organisasi merasa juga. Iya. Jadi kan apa isunya itu kan apa namanya, harga batu bara naik, ekspor besar-besaran tuh. Sehingga ada beberapa apa namanya, bukan suatu komunitas yang menentang bahwa di situ muncul juga nih tambang-tambang ilegal tuh jadinya. Ya karena kan ngejar produksi kan ya. Jadi dengan harga batu bara yang cukup up gitu ya, sampai kalau nggak salah sampai $200 per ton gitu. Nah, ekspor kebanyakan gitu ya, banyak yang diekspor keluar. Ini kita ngalamin masalah nih sekarang Reksi. Ya, jadi kita stok cadangan kita gitu ya untuk PLN ini lagi hangat-hangatnya nih sekarang. Ya, karena dianggap harga untuk DMO ya, DMO itu domestic market obligation ya, sekarang sekitar $70 per ton harganya. Pastilah pengusaha-pengusaha tambang ini maunya dengan harga yang semaksimal mungkin ya gitu. Nah ini perspektif Reksi bagaimana ini? Ini lagi hangat-hangatnya ini terkait masalah apa harga batu bara meninggi, ekspor juga besar-besaran, sehingga pasokan untuk kita ke PLN gitu ya sebagai pembangkit tenaga listrik itu akhirnya nggak terpenuhi gitu. Nah perspektifnya Reksi seperti apa? Ya, kalau dari saya kemarin juga kebetulan ngikutin yang rapatnya DPR itu kemarin dengan STEM kalau nggak salah, saya kurang lupa. Jadi terkait masalah ini kemarin mereka sudah ngebuka peluang ekspor dengan beberapa catatan. Kemudian lagi mereka ngelepas demo dicoret tapi royalti naik sesuai dengan harganya supaya menutupi selisih demo. Alhamdulillah kemarin. Kalau dari saya Pak, penting sih memang buat apa kita cuma punya uang kalau misalnya untuk kebutuhan lain tidak tertutupi, seperti kebutuhan energi, masalah ke belakangnya bakal lebih banyak. Saya setuju untuk penutupan ekspor untuk pemenuhan diri sendiri terlebih dahulu. Saya setuju dengan pemerintah. Tapi kembali lagi
itu semuanya lebih di manajemen dengan baik. Siapa sih yang biangnya ini sampai nggak terpenuhi? Isunya yang saya dengar kemarin saya baca itu ada 34 perusahaan ya Pak? Ada 34, 38. Nah ternyata yang kena semua di perusahaan saya yang sekarang saya tempati itu ya sudah pemenuhannya bahkan bukan 100%, tapi di angka 130%, Pak. Tapi sampai sekarang nggak masuk dalam list yang boleh ekspor. Padahal sudah 130% di tahun 2021. Nah, itu dia. Jadi lebih ke manajemen pemerintah juga untuk sumber daya energinya itu seperti apa. Mereka sendiri mengatakan sudah membaca situasi semacam itu, perkiraan mereka itu di kedepannya per Agustus itu tahun lalu bakal ada krisis energi loh. Tindakannya mana? Jadi di perusahaannya sudah memaksimalkan, memberikan apa yang diminta pemerintah, tapi pemerintah ini kadang juga manajemennya masih perlu dibenahi seperti itu. Apalagi manajemen sumber daya. Seperti itu. Saya lihat juga ya di di berita nasional, ternyata untuk sistem penjualan batu bara ini ternyata dia melewati pihak ketiga nih. Ya, broker itu. Saya kaget juga, saya kira itu memang dari PLN batubaranya yang mengontrak langsung ke produsen nih. Ternyata ada pihak ketiga sehingga banyak nih kontrak-kontrak yang tidak terpenuhi gitu. Saya juga kaget ya akhirnya. Oh, wajar saja target untuk penyediaan batubara kita itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa membayangkan ya kalau misalnya kita mengalami krisis energi gitu ya, itu efeknya akan panjang itu. Ya, krisis energi nanti akan berdampak ke krisis ekonomi ya. Ujung-ujungnya akan chaos gitu ya karena mulai dari krisis energi. Nah, terkait ini juga isu lingkungan nih, Reksi. Perspektifnya dari Reksi seperti apa? Terkait isu lingkungan ini Mas, kalau dari aktivitas tambang, nah kalau saya Pak, selama itu memang sesuai dengan kaidah seingat saya Pak, menjadi koreksi itu dari seluruh aktivitas pertambangan poin boleh disisakan satu dari per masing-masing iup, seingat saya seperti itu bunyinya. Nah jadi kalau misalnya ada kayak dampak dari lubang tambang, itu satu lubang tambang dari keseluruhan bekas aktivitas tambang, selama itu masih ikut aturan pemerintah seharusnya nggak masalah ya Pak. Karena itu sudah pemerintah juga yang ngatur, tinggal lagi dari pemerintahnya bagaimana, karena kita sudah ngelakuin 100% loh dari perusahaan. Terus pemerintahnya gimana tindakannya, kembali lagi juga kalau misalnya isu lingkungan itu memang merusak lingkungan seperti saya bilang sebelumnya Pak, saya juga nggak setuju sih aktivitas tambang naik tapi lingkungan jeblok. Yang rugi kita juga nanti, yang sakit kita juga nanti pada akhirnya. Jadi dengan kondisi seperti yang Samarinda ya Pak, yang banyak lubang tambang dan sebagainya, khususnya Kalimantan Timur ya. Betul, itu tindak aja. Kalau misalnya memang merugikan baik sosial atau lingkungan kayak gitu, tindak aja. Kenapa takut kan? Kalau saya juga gitu, karena sudah ada aturan yang mengatur hal itu. Oke, Reksi, mungkin diskusi kita nih mungkin sampai ini ya, sampai membahas mengenai isu ya. Terima kasih banyak ya Reksi ya. Ya Pak, sama-sama. Sudah hadir nih di podcastnya Ngobrak ya, ngobrol bareng anak kampus ya. Ini yang pertama, terima kasih banyak supportnya, waktunya juga terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke ya, mungkin kawan-kawan yang menonton ini ya podcast Ngobrak ya, mungkin nanti saksikan lagi diskusi-diskusi saya terkait isu-isu mungkin teknologi, terus terkait masalah pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nanti saya akan coba mencari materi yang lain lagi. Oke, Reksi, terima kasih waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak. Sama-sama. Me and my friends
love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high, then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high, then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Take me back to when homework was the issue. Now all of these problems getting real and I still miss you. Time and time again, people say my life a mess. Living on a fence, why do I keep doing this? I'ma pay for my sins that don't come from my end. I'm just tired of the world trying to turn from my head. I'm just tired of the world trying to turn from my head. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high, then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Me and my friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high, then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Take me back before the memories were sad. Before I got my hopes up and tried to win you back. Before I messed up everything. Before them hurtful little things that you said to me. And I ain't feel like myself in a long time. All these thoughts of us made a mess of my mind. Moonlight, the sunrise, it hurts. I guess I got exactly what I deserve. My friends love the awkward silence and the green around while we're losing all our innocence. We get high, then go put on some mileage. What's it even worth? Yeah, take me back to college. Me and my friends love the awkward silence and the green around